Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan pastinya tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Indonesia memiliki keragaman budaya. Untuk mengetahui keragaman budaya yang belum kamu ketahui, kamu dapat membaca teks yang berkaitan dengan keragaman budaya Indonesia. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kamu juga dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Untuk melatih kemampuanmu menemukan arti kata sulit, mari bacalah teks berikut ini. Untuk menemukan informasi dalam teks, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Di antaranya yaitu: pertama, bacalah teks dengan seksama. Selanjutnya, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau yang biasa kita kenal dengan konsep 5W 1H. Selanjutnya, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah kalian rumuskan. Terakhir, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah kamu baca. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal keragaman budaya Indonesia. Selain suku dan bahasa daerah, rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Masing-masing rumah adat pastinya memiliki keunikan tersendiri. Berikut beberapa contoh keunikan dari rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat yang pertama ada Rumah Balai Batak Toba, asal provinsi dari Sumatera Utara. Contoh keunikannya yaitu rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah. Rumah adat berikutnya ada Rumah Joglo, asal provinsi dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Contoh keunikannya, rumah adat ini terdiri dari atas, pendopo, peringgitan, dan omah dalem. Setiap bagian rumah tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan ini terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang. Kemudian ada Rumah Panjang. Rumah Panjang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Rumah panggung yang memiliki tinggi 5-8 meter, panjang 180 meter, dan lebar 30 meter. Bangunan tersebut terbuat dari kayu. Rumah ini dihuni beberapa kepala keluarga. Rumah ini menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Rumah selanjutnya yaitu ada Rumah Tongkonan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk rumah ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan nenek moyang. Rumah ini harus menghadap ke utara yang melambangkan awal kehidupan.
Selanjutnya ada rumah Honai, asal provinsi dari Papua Barat dan Papua. Rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan ini terbuat dari rotan, dindingnya dari papan dan tiang penyangganya dari kayu, khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat tersebut. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. 3. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. 4. Menghargai bentuk rumah adat suku lain. Yang kelima, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara-acara tertentu seperti pesta adat atau pernikahan. Pakaian adat umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Setiap provinsi memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Berikut adalah contoh dari keragaman pakaian adat di Indonesia. Dari wilayah Sumatera Utara, nama pakaian adatnya adalah ulos. Kemudian dari Sumatera Barat, nama pakaian adatnya adalah Bundo Kanduang. Kemudian dari Riau, namanya Indragiri. Dari Jawa Timur ada Pesaan. Kemudian dari DKI Jakarta yaitu pakaian adat Betawi. Dari Banten ada Pangsi. Kemudian Sulawesi Selatan baju Bodo. Dan Maluku Utara ada Manteren Lamu. Kemudian dari Sulawesi Barat ada Mandar dan Papua Barat ada Ewer. Selain pakaian adat tersebut juga masih banyak lagi keragaman pakaian adat lainnya selain daerah-daerah yang disebutkan di atas. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut adalah upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Yang keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Yang kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Saat penari memperagakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau membentuk lingkaran.
Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, berikut macam-macam dari bentuk pola lantai. Di antaranya yaitu ada formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Kemudian ada yang membentuk pola lantai segi 5. Ada juga pola lantai garis lurus ke depan. Ada formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Ada pola lantai lingkaran dan pola lantai diagonal. Selain rumah adat dan pakaian adat, Indonesia juga kaya akan kesenian daerah, misalnya seni tari, lagu daerah, alat musik, upacara adat, dan seni pertunjukan. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia tersebut dapat kita lestarikan melalui beberapa upaya. Di antaranya, yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Yang ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Yang keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Salah satu keragaman budaya Indonesia adalah lagu daerah. Kamu dapat mendengarkan lagu daerah melalui kaset yang diputar di radio. Bagaimana radio bisa menghasilkan suara? Radio merupakan peralatan listrik. Peralatan listrik dapat bekerja karena dipengaruhi oleh gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jika dua benda yang bermuatan listrik sejenis, jika didekatkan akan tolak menolak. Sedangkan dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, jika didekatkan akan tarik menarik. Berikut adalah contoh beberapa jenis muatan listrik. Yang pertama adalah listrik statis, yaitu muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis dapat diamati ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut. Selain listrik statis, juga terdapat listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Kita dapat melihat pementasan tari di dalam gedung karena dibantu oleh penerangan lampu. Lampu merupakan benda yang memerlukan energi listrik untuk dapat menyala. Ingat,
arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, maka peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Berikut adalah beberapa contoh perubahan energi listrik. Yang pertama, pada blender, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Kemudian, contoh yang kedua ada bel listrik. Terjadi perubahan energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Selanjutnya, contoh perubahan energi listrik dirubah menjadi energi cahaya. Ada lampu. Selanjutnya ada pemanggang roti. Terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh berikutnya yaitu ada televisi. Terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.